Saudara, kita percaya bahwa minggu-minggu ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting dan utama di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana hidup dalam sebuah sikap hati yang terus mengalami pertobatan. Saudara, kata pertobatan ini harus menjadi sebuah kata dan satu pesan yang betul-betul mendarat di kehidupan kita anak-anak Tuhan. Karena inilah sentral bagaimana Yesus sendiri telah naik di kayu salib supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan itu artinya, saudara, waktu kita percaya kepadanya, setelah kita berbalik dari dosa dan kejahatan kita, menerima pengampunannya, kita berada di dalam sebuah kehidupan yang baru, yang penuh berkat. Dan di dalam kehidupan yang penuh berkat dan penuh keajaiban, itulah sebetulnya Tuhan mau kita ada dan menikmati semua yang memang sudah Tuhan sediakan. Nah, saudara, mari kita akan lihat dari Lukas pasal yang ke-15. Saya mau ajak kita membaca beberapa ayat yang sebetulnya tidak asing buat kita, tapi kiranya ini akan memberi sebuah dasar supaya kita makin dibawa lebih dalam lagi menghayati makna pertobatan dalam kekristenan kita. Lukas 15 ayat yang ke-16 saya akan baca. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini si bungsu menyadari kondisinya. Saudara, pertobatan bukan sekedar berbalik arah, tapi ada sebuah proses yang diawali dengan kesadaran tentang keadaan kita. Hari ini, saudara, kalau engkau mungkin berkata, Tuhan, aku udah jauh daripadamu, aku udah jarang berdoa, aku baca Alkitab aja tidak tekun. Saudara, sadari keadaannya. Mungkin bagi beberapa orang pemimpin akan berkata, iya, aku udah lama tidak melakukan bagianku sebagai seorang pemimpin. Sadari keadaannya. Keadaan siapa? Keadaan kita sebagai pemimpin, sebagai umat, sebagai suami, sebagai anak, sebagai guru. Karena pertobatan adalah, saudara, sebetulnya kita bukan melakukan yang baru. Justru kita sedang berbalik kepada satu posisi yang kita tinggalkan. Dan ini yang indah sekali dari cerita Lukas pasal 15. Ketika pertobatan si bungsu terjadi, si bungsu mengalami apa yang sebelumnya dia pikir hilang, tidak ada dari kehidupannya. Yaitu blessing, berkat, pemeliharaan Tuhan. Yang digambarkan dalam cerita ini sebagai Bapa yang maha baik. Tapi tidak mungkin terjadi tanpa sebuah pertobatan. Dan tidak mungkin pertobatan terjadi tanpa sebuah keinsafan, sebuah kesadaran. Kalau Anda belum akhir bulan, tiba-tiba udah defisit keuangan Anda. Apa yang muncul pertama di pikiran? Ya ampun, gaji gua kecil banget. Apa yang pertama muncul? Peleter. Haleluya. Coba ini beneran, saudara. Benar. Kalau Anda gitu ya, sekali lagi, saudara, sekali lagi. Harusnya dari pagi sampai sore kita betul-betul berperan aktif. Tapi kita baru tengah hari sudah lemah, sudah kehilangan kekuatan. Apa yang kita sadari? Kerjaan kita banyak? Atau kita kurang makan, kita kurang istirahat malamnya? Nah, pertobatan itu harusnya menginsafi apa yang tidak kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan. Kalau pelajar dapat nilai, bahasa paling gampangnya jeblok. Apa yang kita insafi, kita sadari, gurunya pelit nilainya. Gimana?
Gimana kakak-kakak SM? Gurunya pelit memberinya. Nah itu bukan pertobatan. Kita cuma cari kambing hitam. Padahal saudara, dari semua kondisi yang tidak baik itu, Tuhan punya sebuah pesan. Berbaliklah anakku. Mari kita lanjutkan saudara. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katakan menyadari keadaannya. Domba saudara tidak pernah cari rumput sendirian. Dan domba tidak pernah keliaran sendirian keluar dari kawanan. Biasanya kalau saya ngomong gini mulai bergaung di hati masing-masing. Ya nih aku sering sendirian nih. Cari rumput sendirian. Saudara, domba tinggal dalam kawanan. Saudara, domba-dombanya Tuhan Yesus bergerak bersama sang gembala. Nah, bayangkanlah saudara, sekali lagi dengar. Kalau kita tidak memahami makna pertobatan, seolah-olah saudara, itu sesuatu yang aneh. Justru kalau Anda hidup di luar dari berkat Tuhan, hidup di luar dari pemeliharaan Tuhan, hidup di luar dari standarnya Tuhan, kita yang sedang aneh saudara. Karena kita sudah masuk dalam kerajaannya, tapi kok kita nggak ngalami pemeliharaannya. Ada sesuatu yang aneh. Kita sudah menjadi anaknya, tapi kok kita belum mengalami, saudara, berkat-berkat menjadi anaknya. Di sini kita perlu mengalami pertobatan. Mari kita lanjutkan, saudara. Si bungsu ini berkata, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi kesusahan itu bagus. Mendatangkan apa? Perenungan. Mendatangkan keinsafan. Terus ayat 18-nya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bukan cari kerja yang lain. Menarik ya? Kok dia langsung tahu ya? Masalahku adalah aku meninggalkan rumah Bapakku. Masalahku adalah aku menjauhi lingkungan yang justru sebetulnya sudah disetting oleh Bapakku untuk aku. Jadi kalau Anda kembali bertobat, Anda sebetulnya kembali ke lingkungan di mana Allah dapat memerintahkan senantiasa malaikatnya untuk berada di jalan kita, menopang kita, membela kita, membuka pintu yang tidak terbukakan oleh tangan kita. Kalau kita kembali bertobat, saudara, sebetulnya sekali lagi, Dia yang selalu berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku akan menggendong kamu. Itu dahsyatnya saudara pertobatan. Kita kembali kepada siapa diri kita dalam kelimpahan yang memang telah kita terima dalam status kita sebagai anaknya. Masalahnya kenapa kita sudah keluar dari lingkungan itu? Karena memang kita masih ada di dunia dengan segala pencobannya, dengan segala godaannya. Kira-kira kenapa si bungsu keluar dari rumah bapaknya? Tentu dia membayangkan sebuah kehidupan yang lain. Makanya setelah dia minta warisan harta dari bapaknya, dia dapat, dia jual dan dia pergi keluar. Sayangnya semua kebaikan yang dunia tawarkan adalah semu. Semua kenikmatan yang daging kita coba peroleh adalah semu. Dan ujungnya justru kita hanya menikmati maut. Tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, instrumen yang sebelumnya tuh error, yaitu hati kita, itu kembali dapat merasakan tuntunan Tuhan secara otomatis. Karena kita anaknya, kita dombanya. Domba mendengar suara gembalanya, gembala mengenal suara dombanya dan kehidupan dombanya. Kita langsung ada di dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya saudara, hari ini mari kita, apakah kita sudah bertobat dari cara-cara hidup kita yang salah? Saudara, bertobat bukan berubah lebih baik. Bertobat bukan berubah lebih baik. Bertobat meninggalkan yang salah. Sudah ada di posisi yang baik, baru lebih baik. Ini sebabnya kita tidak pernah bisa lebih baik tanpa startingnya bertobat. Anda nih mau
apa memulihkan kesehatan Anda. Kita harus bertobat dari apa yang salah. Baru meningkatkan, baru memperbaiki. Tanpa pertobatan, gereja akan menjadi tempat di mana tidak ada kasih Allah bergelora dalam hati kita, dalam ibadah kita. Gereja akan menjadi ibadah yang jenuh, yang semu. Orang-orang hadir hanya seperti orang Farisi yang datang di bait Allah itu berdoa. Tapi kalau gereja datang, ada orang-orang yang bertobat, spontanitasnya tinggi sekali untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk pamer, tapi mempersembahkan yang terbaik. Bayangkan janda miskin mempersembahkan seada-adanya. Dan Yesus duduk di baris depan dan memanggil murid, lihat murid-muridku, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberi dari kantong uangnya yang berlimpah. Kenapa? Karena janda ini memberi seluruh yang dia punya. Dari mana kemampuan janda itu menyentuh hati Yesus? Dari pertobatan. Gak mungkin dari hitung-hitungan. Kalau dari hitung-hitungan, gimana kita kasih yang harusnya buat makan? Gimana? Gak mungkin. Tapi itulah dahsyatnya kalau kita memahami bahwa kita bukan hanya manusia lahiriah. Kita manusia rohani. Kalau kita hidup dengan dua dimensi ini, kita akan mengalami seluruh kemaksimalan di dunia lahiriah. Dan dimulai dari di mana kehidupan dunia rohani kita nyambung dengan Tuhan, nyambung dengan Bapa di surga. Lihat lagi saudara. Bagus cerita sederhana ini. Bapak, aku telah berdosa. Bapak, aku telah berdosa. Dia tidak bilang gini, Bapak, aku telah gagal menginvestasikan kekayaan yang kau berikan. No. Dia tahu startingnya adalah dia sudah berdosa. Makanya dia kembali. Saya baca dengan cepat. Dikatakan begini, aku tidak layak, 19 lagi disebutkan, anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka dari perenungan itu, ayat 20 mencatat, maka bangkitlah ia. Jadi bukan hanya niat, bukan hanya sebuah rencana, bangkit. Setelah dia menginsafi, bangkit. Setelah menyadari, bangkit. Saudara, ayo kita bangkit. Maka saya percaya engkau akan mengalami peluk hangat dari Bapamu di surga. Ini cerita indah sekali, saudara. Coba kita baca bersama-sama ayat 20. 23, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pertobatan selalu membawa kita kembali ke hati Bapa kita. Dia tidak menghakimi. Sekotor-kotornya si bungsu, dia tidak interogasi. Coba bikin list dulu. Tidak, saudara. Si Bapa yang maha kaya ini berkata, nah, aku mengerti. Kalau kamu bertobat, insaf sadar balik, itu bertobat. Dan sekarang kamu kembali ke rumah Papa. Disinilah yang sesungguhnya tempat yang kusediakan bagimu. Saya akan baca dengan cepat apa blessing yang diterima oleh si bungsu. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya 22. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Wow, ada transformasi, ada perubahan yang cepat sekali. Yang bukan dihasilkan dari sebuah kerja keras. Tetapi tadi pertobatan itu nyentuh hati bapaknya. Terus saya baca ya. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Wah, dipestain saudara. Dipestain. Coba colek kanan kiri, lu mau dipestain gak? Bertobat. Mau dipestain gak? Bertobat.
Saudara, judul renungan kita hari ini pertobatan yang mengubah kutuk menjadi berkat. Bukan kerja keras. Bukan, saudara. Kerja keras iya, kalau Anda seorang yang memang di posisi harus kerja keras. Sekeras-kerasnya penyanyi gimana? Mempersiapkan pita suaranya. Melatih vokalnya dengan baik. Ya, itu bekerja keras. Saudara, tapi pertobatanlah yang membuat semua berkat yang memang sudah tersedia itu kembali dialami. Rindukah Bapak Ibu Saudara mengalami apa yang memang sudah Tuhan sediakan buat kita? Mari kita akan lihat saudara dari 2 Timotius 2. Ada berkat-berkat lain dari 2 berkat yang kemarin yang sudah saya sampaikan, di mana belas kasihan Allah akan dinyatakan. Kemudian hidup kita akan berbuah lebat. Ini berkat yang ketiga saudara. Kalau Anda dan saya bertobat, wow, setan itu mati kutu saudara. Anda nggak perlu dalam tanda kutip ya, latihan tangking-tangking dia. Karena natur rohani kita, sifat alami manusia rohani kita, itu memang beda saudara dengan manusia duniawi. Waktu kita bertobat dan kembali menjadi anak Allah yang murni, ekspresi kita itu saudara menarik surga. Masalahnya banyak anak Tuhan tuh gak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, gak sungguh-sungguh. Ya hari Minggu aku kembali dong sama Tuhan, hari Senin aku sibuk dulu sama kerjaan. Ya lupa-lupa dikit doa gak apa-apa kan. Lupa-lupa dikit, ya kan, 1, 2. Janganlah saudara. Haleluya, lihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 25 dan 26. Tolong Mas Adit, boleh baca. 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini kan pesan Rasul Paulus kepada Timotius, sang gembala yang masih muda. Dia bilang gini, kamu jangan bersetegang urat kalau ada pembantah-pembantah di jemaat. Bahkan kalau ada pengajar-pengajar sesat di jemaat. Tetap kalem baik. Jangan bertengkar. Makanya dibilang gini, dengan lemah lembut. Waduh, kalau si Timotius ini orang Batak gimana kira-kira? Kita kasih pasal ini pengajar sesat. Kamu siapa berani-berani di sini? Tapi Paulus saudara justru luar biasa. Lanjutkan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi saudara, ini menarik. Sekalipun kalau Anda baca perikopnya ya, 2 Timotius 2 ini, itu ada pengajar-pengajar sesat yang mempengaruhi jemaat. Tapi Paulus justru bilang sama Timotius, kamu gak boleh bertengkar, bersilat lidah aja jangan. Kamu harus lemah lembut, supaya dapat menuntun. Menuntun yang manut enak. Ini menuntun yang suka melawan saudara. Jadi menuntun yang punya pendiriannya sendiri. Gimana para pemimpin kelompok kecil? Enak? Enak bang. Menuntun orang yang suka punya agendanya sendiri enak? Ya emang itu enaknya, itu seninya. Itu sebabnya Tuhan pilihan lah. Haleluya. Karena Tuhan tahu Anda mampu bertahan. Coba bayangkan saudara, dikatakan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Gimana kalau anak di rumah tangga kita suka melawan? Jangan menyerah Bapak Ibu. Ajak dia ke Starbucks. Kasih Choco Chip. Kopi kenangan sekarang ya. Sambil dia minum kopi kita
Kita bius dia. Nah, jadi lihat saudara, tujuan dari semua yang Rasul Paulus pesankan kepada Timotius gini loh, cara melayani orang yang suka melawan tuh gini. Aduh, kayaknya baru dengar ya Bang Ras ya. Cara melayani orang yang suka melawan tuh begini kasih, begini. Pertama, lemah lembut, jangan bersilat lidah, tenang, sabar. Lanjutkan Mas Adit. Sebab dan dengan demikian mereka menjadi sadar. Enggak, sebab dulu. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Jadi Anda tahu, sehebat-hebatnya Anda lemah lembut, Anda bisa dihajar terus. Anda ngerti gak sih ayat ini? Jadi bukan kehebatan Anda membuat dia bertobat. Sebab mungkin Tuhan yang memberi apa? Kesempatan kepada orang yang suka melawan itu. Supaya apa? Bertobat. Jadi kita lihat-lihatan nih sama Ibu Gembala. Karena kita tahu domba mana yang tanduknya lancip, mana yang tanduknya udah agak bagus, mana yang masih terus menanduk. Kadang-kadang emosi bukan terjadi di luar. Di meja makan kami, saudara. Dan itu bukan tentang kami. Dan kita pikir, nggak bisa, harusnya begini. Tapi ayat ini datang, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan lagi bawa-bawa. Kita yang harus bikin dia insaf. Siapa bilang? Tuhan. Nah, kalau yang aminnya agak kenceng tuh biasanya tahu tuh. Betul saudara, kita harus bertobat. Saya juga bertobat waktu baca ini. Gak boleh pikir kita dengan segala hikmat kita, karakteristik kita bisa. Siapa bilang? Maaf ya, ada seorang hamba Tuhan namanya, kalau Anda tahu, Ibu Indri Gautama. Itu kalau khotbah, waktu dia awal mula pertama bertobat, kuasarnya minta ampun. Satu pagi, Pak Petrus Agung, Anda tahu, dia bangun, dia dengar suara khotbah ibu ini yang kemarinan dia undang di gereja. Aduh, kuping ini rasanya gimana gitu kan. Dengar suara yang teriak-teriak Ibu Indri, anak tahu sendiri nanti dengar deh. Kenceng sekali, bahkan kasar sekali. Ditanya, dia pikir anaknya yang nyetel khotbah, ibu pendeta yang suara yang kencang, kasar, bentak. Dulu, bukan sekarang. Sekarang udah berubah. Sekarang udah sangat beda. Dan waktu kedengar itu dia pikir siapa? Ternyata yang nyetel siapa? Pembantu hamba Tuhan Pak Gembala Petrus Agung ini. Dia pikir, kok justru malah ada yang suka suara yang kencang-kencang. Dan sekian waktu pembantu itu terima Yesus, percaya Yesus, bertobat dan lahir baru. Kenapa? Karena suara yang siapa bilang? Karena Tuhan. Nanti kalau ada seorang pendeta itu tuh, oh, gembalaku tuh lemah lembut sekali, makanya aku bertobat. Bukan, yang bikin Anda bertobat itu Tuhan. Yang bikin bertobat tuh ibu gembala, suara yang kenceng, sadis kalau khotbah. Makanya aku nggak tahan, pasti bertobat kalau ibu gembala khotbah. Siapa bilang, saudara? Yang bikin tobat itu Tuhan, amin. Makanya jangan suka bikin gini. Aku mah enakan sama Pak Gembala aja. Nah, saudara tuh yang bikin masalah di rumah Tuhan tuh. Yang bikin kita bertobat itu Tuhan. Tapi kita lakukan bagian kita, amin. Luar biasa ya, coba baca kembali lanjut
sampai tuntas. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Mereka menjadi apa? Mereka bukan tahu sesuatu yang baru, tapi sadar kembali. Pertobatan itu sebetulnya belum kemana-mana. Itu kembali kepada posisi awal, posisi yang terbaik, posisi semua berkat tersedia untuk engkau tumbuh maksimal. Makanya tanpa pertobatan tidak bisa tidak. Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik tanpa pertobatan? Dalam keuangan, dalam hubungan, dalam kesehatan. Itu kita butuh bertobat. Itu artinya gini, menyadari yang salah, meninggalkan dan melakukan yang benar. Ayat ini berkata, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena apa? Terlepas dari jerat iblis. Jadi saudara, berkat yang ketiga, ketika kita hidup dalam satu sikap hati yang terus mengalami pertobatan, Anda akan terlepas dari jerat setan. Apa yang membuat Anda serong terus jalan Anda? Keuangan saudara tilep dan tilep. Udah tilep, kasih persembahan pula dari tilepannya itu. Kadang-kadang begini saudara, ini saya ngomong ya, yang real di rumah Tuhan. Banyak kita mengasumsikan bahwa Tuhan tuh senang, Tuhan tuh berkenan. Tuhan tidak lebih senang, Tuhan tidak lebih berkenan sebatas engkau melakukan semua yang baik dalam pelayanan, dalam ibadah, dimulai dengan pertobatan. Ingat yang saya kutip kemarin minggu lalu Matius pasal 5. Kalau engkau mau bawa persembahan menuju mezbah, engkau teringat sesuatu di hatimu tentang saudaramu, apa yang Tuhan Yesus ajarin? Murid-murid Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarin di ayat itu? Taruh persembahanmu, berdamai dulu, kemudian kembali. Jadi bayangkan, yang lebih penting dari semua aktivitas rohani di rumah Tuhan adalah bertobat. Itu insaf, sadar. Dan waktu sadar, insaf, kembali ketemu sama saudara kita yang punya masalah sama kita dan berbaikan. Saudara, coba kembali lihat ayat 26 ini. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Ini yang kita perlu alami. Ada sebuah kesadaran yang sebelumnya sepertinya hilang. Akibat apa saudara? Kita ditipu oleh roh jahat, oleh setan yang membuat kita berpikir hidup kita aman-aman saja, hidup kita baik-baik saja, hidup kita normal-normal saja, padahal kita sedang berjalan menuju jurang. Padahal kita sedang berjalan menuju bahkan bukan sebuah tujuan yang Tuhan rencanakan. Kenapa? Karena setan menjerat. Ayat ini berkata, lihat. Dan ketika ada seorang yang menuntun dengan lemah lembut, yang membuat kita mengenal kebenaran, dan karena kita mengenal kebenaran itu jadi insaf, bahwa hidup kita nggak boleh begini terus. Hidup yang terbatas ini pada waktunya akan kembali kepada Sang Pencipta. Apakah waktu kita kembali kepada Sang Pencipta, hidup kita justru kembali dalam sebuah kekosongan, kehampaan. Dan waktu kita insaf, kita baru sadar kita perlu Tuhan. Dan waktu kita perlu Tuhan itu kita bebas, kita terlepas dari jerat setan yang membutakan mata pengertian kita. Ada beberapa orang sakit itu bukan karena kuman, karena virus. Ada beberapa orang kalau ditelusuri sakitnya itu simpel ya saudara. Karena dia makan terlalu enak. Percaya nggak? Siapa yang mau jujur bilang itu aku om? Itu aku Pak Pendeta. Makan itu terlalu enak. Satu hari kami makanlah, ada ayam apa itu, mereknya saya nggak mau sebut lah, jadi
Yang sambelnya diulek campur apa namanya, kacang mete. Itu enak banget loh, enak banget. Tapi waktu pulang di sini saya benjol, belendung, di sini belendung, sini belendung. Saya pikir kenapa saudara? Baru saya tahu. Bukan masalah sambelnya dan ayamnya. Bukan masalah yang bayarannya. Bukan masalah yang syukurannya itu, bukan. Yang masalah itu saya nyambelnya itu terlalu nikmat, saudara. Benar gak sih? Nih, saya mau kasih sebuah perbandingan. Api itu berguna nggak? Berguna. Tapi jangan main-main dengan Jadi kacang mete itu berguna nggak? Tapi jangan main-main. Saudara, makan lemak itu ada gunanya nggak? Ada dong. Banyak. Iya, banyak. Tapi ya masalahnya dosa orang tuh banyak tuh di mulut. Ngomong sama, iya. Mending kalau ngomongin sendiri sih ngomongin orang. Jadi waktu itu terjadi, ada gangguan-gangguan saudara di area-area. Nih, kelenjar itu dipicu oleh sesuatu di dalam kacang mete itu. Jadi dia berproduksi lebih daripada kebutuhan di tubuh. Itu justru menjadi racun. Waktu saya sadar kenapa itu, udah. Kalau ada undangan syukuran lagi, bukan ngarep. Saya pastikan kacangnya itu, sambalnya itu tidak saya makan. Saya paling minta sambal yang lain. Kecap aja lebih enak. Ayam sama kecap. Kenapa? Enak kan? Jadi saudara, coba baca ayat ini. Kalau ada masih hari ini, ada ngelawan, aku gak apa-apa bang, makan banyak. Nah itu Anda tuh jenis yang ini nih. Butuh orang yang lemah lembut, menuntun, supaya Anda bertobat. Dengan itu Anda lepas dari jerat si setan itu. Lihat saudara 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Kenapa mereka menjadi sadar kembali? Coba kalimat di bawahnya itu apa? Baca sama-sama. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada. Jadi ternyata iblis itu punya kehendak. Gak apa-apa, nikmati aja selagi muda. Nanti kan bisa olahraga, ngecilin lagi. Tahu-taunya udah kelewat besar, susah ngecilinnya kan. Nggak apa-apa. Ketika keuangan defisit, larinya apa? Pinjol, habislah kau. Nggak apa-apa. Saudara, ngitung. Berkat Tuhan dalam hidupmu 1 juta atau 1 bulan cukup nggak? Cukup. Tinggal di rumah mertua cukup. Ya jadilah menantu yang baik. Maka berkat seperti si bungsunya kembali kita akan terima. Kan Tuhan begitu kan. Kalau memang belum jatahnya untuk mandiri, jangan mandiri. Jadi prinsip bertobat itu selalu begitu sederhana, saudara. Masalahnya banyak orang merumitkan dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran yang terlalu jauh. Hari ini saya mau berkata apa? Bidang apa Tuhan sedang ngomong dalam hidupmu untuk kau bertobat? Karena ketika tiba waktunya,
selesai, habis. Saudara, siapa yang bisa perbaiki ginjal? Kalau Anda biarkan minum, makan, semuanya dengan cara-cara yang tidak benar. Siapa yang bisa perbaiki, saudara? Siapa? Dirimu sendiri. Tapi kalau dirimu sendiri sudah kehilangan kekuatan, kenapa? Karena kau sudah larut dalam jebakan setan itu. Dosa dan kedagingan itu selalu mengundang pekerjaan setan. Selalu. Bagaimana hubungan kita? Kalau kita tidak segera berbalik, segera menyadari dosa dan sifat kedagingan manusiawi kita selalu mengundang pekerjaan setan. Dan namanya pekerjaan setan itu tidak ada yang rasanya puas. Sampai kita dihabisi. Sampai kita dihabisi. Tuhan mau memulihkan kita. Itu sebabnya mari kita lihat, saudara. Ada sebuah janji yang menarik sekali Tuhan sampaikan dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan 20. Tolong Mas Adit boleh baca. Yeskiel 11 ya. Ayat yang 19 dan sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ya. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Wow, terus? Supaya mereka hidup menurut segala ketetapan. Jadi ternyata saudara, untuk kita bisa hidup dengan segala ketetapan Tuhan yang membuat hidup kita bahagia, yang membuat hidup kita limpah, yang membuat hidup kita menggenapi janji dan rencananya, itu kita butuh hati yang baru. Bukan hanya pengetahuan firman. Pengetahuan firman bisa banyak seperti orang Farisi. Tapi ketemu wanita yang ketangkap basah berzina, pikiran mereka langsung apa? Lempari dengan batu, lempari dengan batu, lempari dengan batu. Dan mereka menyeret wanita ini ke depan Yesus. Dan mereka bilang, Guru, menurut hukum Musa, wanita seperti ini kita harus lempari dengan batu. Tapi Yesus justru berkata apa? Yang tidak berdosa, silakan yang lebih duluan lempari dengan batu. Satu-satu dari yang paling tua meninggalkan tempat itu. Hati kita, saudara, butuh berbalik kepada Tuhan. Supaya kita tahu siapa kita, siapa orang yang lain di sekeliling kita. Bahkan yang sudah berdosa pun. Kita akan mudah berbelas kasihan. Kita tidak mudah menghakimi, menjudge. Justru ketika hati kita juga bertobat, kita jadi saluran Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan kasih dan pemulihannya. Lanjut lihat ayat ini, saudara, dikatakan supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Jadi hati yang baru itu permulaannya. Katakan amin. Amin. Saudara, itu sebabnya sekian tahun pun kita ke gereja, kalau kita tidak mengambil sebuah keputusan, aku mau meninggalkan hidup yang lama, aku mau meninggalkan hidup yang salah, aku mau meninggalkan cara-cara hidupku mengelola keuangan yang salah, cara-cara hidupku mengelola tubuhku yang salah. Kalau kita tidak mengambil keputusan seperti itu, kita tetap akan berakhir di jalan yang berbeda dari rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita tetap berjalan dalam jerat setan tadi. Sekarang buka 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, kita baca 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Jadi selalu ada dua kubu. Waktu kasih, bukan pengetahuan, saudara. Kasih, hati, cinta kita tidak tertuju kepada Tuhan, sebaliknya tertuju kepada dunia, maka kasih kita kepada Bapa akan makin merosot, makin kering, makin hilang. Ayat 16-17 kita baca lagi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata,
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada beberapa orang mungkin berkata begini, Om, masa iya sih setiap hal itu adalah pengaruh roh jahat? Saudara, mari kita dengan cepat kembali kepada ayat yang akan menolong kita memahami. Kita lihat saudara dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Saya akan baca ya. Dari ayat 1 dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa dan pelanggaran itu, maksudnya dikatakan ayat 2-nya. Kenapa? Karena terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa penguasa kerajaan angkasa itu? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bahasa terjemahan yang lain tuh lebih akurat dikatakan ini. Yaitu roh yang sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Kalau Anda paham, roh itu ada pada orang-orang yang tidak taat. Artinya saudara, orang-orang itu sedang diperangkap oleh setan sehingga tidak taat kepada kebenaran. Bahkan yang menarik, lihat ayat 3, saya baca lagi dengan cepat. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi tidak ada yang bebas dari pengaruh roh jahat itu. Kenapa? Memang benar. Manusia ketika jatuh dalam dosa di dalam pribadi manusia jadi seperti ruang kokpit buat seorang duduk di dalamnya dan mengendalikan hidupnya. Yang harusnya ke selatan dibelokkan ke utara. Yang harusnya menuju kebaikan dibelokkan menuju keburukan. Yang harusnya terus berjalan dalam ketaatan diberikan suatu rasa apa? Gak mungkin, gak mampu, gak sanggup. Itu yang terjadi dengan Lot. Ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Lot dibilang naik ke tempat yang tinggi. Lot bilang begini, gak mungkin aku terhindar. Dia pilih apa? Kota yang lebih dekat lagi. Itu yang membuat sampai akhirnya Lot betul-betul kehilangan semuanya. Roh jahat, setan itu nyata. Jangan dianggap sepele. Kenapa orang bisa jatuh dalam keuangan begitu parah? Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang, yaitu setan, iblis, untuk mencuri, kemudian apa? Membunuh dan membinasakan. Yang dibunuh itu pertama tuh rasa, sense Anda. Anda sudah tidak tahu bahwa Anda tuh seorang anak Tuhan. Enggak, aduh, udah kehilangan harga diri, kehilangan kewibawaan Anda, kehilangan semuanya. Anda dimatikan rasa Anda. Ketika Anda jatuh dalam perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak kudus, semua nilai rasa Anda itu dicuri, dihabis, dicopot begitu rupa. Sampai Anda cuma punya kenangan, dulu aku melayani Tuhan, sekarang sudah habis-habisan. Kenapa? Karena setan mencuri, membunuh, dan terakhir membinasakan. Kalau Anda baca di 2 Timotius tadi, Rasul Paulus itu sampai kasih 2 nama sebagai contoh. 2 contoh. Dan itu penting kita perhatikan. Coba lihat ayat 3-nya dengan tuntas saya baca. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan jadi kalau kita masih hidup dengan cara ini, disitulah roh jahat punya jalan. Yaitu apa? Hidup dengan hawa nafsu daging, hidup dengan pikiran yang jahat. Disitulah setan mulai masuk mengacaukan pikiran-pikiran kita. Sampai ujungnya kita betul-betul tidak berdaya. Begitu sederhana saudara.
Itu sebabnya saya lanjutkan saudara supaya kita tidak kehilangan pesan yang utuh. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-17. Saya baca ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Baca sama-sama. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertian. Jadi di dalam pikiran dan pengertian kita itu ada sesuatu yang menjadi pijakan setan. Kalau Anda melihat sesuatu, yang pertama muncul asumsi, dia nggak begitu kok. Atau Anda mencari kebenarannya. Biasanya setan itu salah satu tipuan yang sering adalah kita dibiarkan hidup dalam asumsi. Itu sebabnya orang yang sedang ditipu setan selalu hidup dengan asumsi. Tuhan nanti baik, Tuhan nanti mengampuni, asumsi. Padahal waktu masalahnya. Tuhan tetap pengampun, tapi waktu akan tiba sampai kepada kesudahannya. Dan kita kehabisan waktu. Lihat saudara ayat 18 dikatakan, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena terus ayat 19-nya karena kekasih Tuhan, kalau Anda ingin hidupmu lebih baik dan benar, makin berkenan kepada Tuhan, mulai dengan pertobatan. Temukan sesuatu yang salah, temukan sesuatu yang tidak kau lakukan dengan benar, bertobatlah. Mengelola keuangan kah, mengelola waktu kah, mengelola kesehatan kah, mengelola prioritas kah, bertobatlah saudara. Minta ampun sama Tuhan. Dan ketika kita bertobat, jelas Lukas 15, kita kembali ke hatinya Tuhan, ke hatinya Bapa. Dia memeluk kita bukan ketika kita sudah mandi bersih. Saya berdoa saudara hari ini, kita akan dibawa kepada sebuah kesadaran yang baru. Bahwa betul-betul tanpa pertobatan, kekristenan kita akan menjadi seperti yang Alkitab catat. Orang-orang Farisi yang cenderung hidup dalam sebuah kehidupan yang dengan topeng agama. Mereka bisa berdoa loh saudara. Mereka membayar perpuluhan loh. Mereka berpuasa saudara. Kalau baca Lukas 15, begitu rupa. Tapi sayangnya, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menunjukkan kasih. Makanya waktu dia lihat pemungut cukai datang ke bait Allah, langsung dihakimi. Aku tidak seperti mereka. Hari ini bukan kita yang memulihkan diri kita, tapi Tuhan. Waktu kita bertobat, sadar, insaf, berbalik, ambil keputusan, kita beri hidup kita, langkah kita, tangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita bertobat dan hidup di dalam setiap rencananya. Kenapa? Karena hati kita lembut. Kata kitab Yesial pasal 11 tadi. Lembut. Mari kita bangkit berdiri.